ngonten cuma beres-beres doang, tapi kok bisa ngubah hidup ya? Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi hari ini aku mau curhat sambil beres-beres rumah. Sebagai ibu rumah tangga, kerjaannya tuh ya gini lagi, gini lagi. Nyapu, ngepel, nyuci piring, masak, beberes, nggak ada cutinya. Dan dulu aku mikir, emang siapa sih yang mau nonton beginian? Tapi ternyata justru dari rutinitas inilah aku nemuin banyak keuntungan ngonten. Awalnya aku ngonten tuh cuma iseng besti, lagi capek, pengen cerita, tapi bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya ya sudah, aku nyalain kamera sambil nyapu, sambil curhat, nggak pakai skrip, nggak pakai mikir estetik rumah. Dan ternyata ada yang nonton, ada yang komen juga besti. Relate banget bun, atau aku ngerasain juga. Nah dari situ aku mikir, oh ternyata aku nggak sendirian. Jadi sejak konten kayak gini tuh aku jadi punya banyak temen dari mana-mana. Keuntungan lain konten rutinitas ibu rumah tangga itu juga tentang kesehatan mental. Serius deh, ibu rumah tangga itu kan sering capek tanpa pengakuan ya. Kerja dari pagi sampai malam, tapi kayak nggak kelihatan. Dan konten kayak gini tuh bikin aku bisa cerita, bisa ngeluarin unek-unek, bisa nangis tanpa dihakimi. Kadang belum kelar ngepel, hati udah agak lega. Setiap ada yang komen, terima kasih sudah sharing, atau videonya nemenin aku beres-beres. Itu tuh rasanya kayak dipeluk besti. Rutinitas yang tadinya dianggap sepele ternyata bisa berarti buat orang lain, dan itu bikin aku lebih pede jadi diri sendiri, lebih bangga juga sama peran ibu rumah tangga. Udah gitu, untungnya lagi ngonten kayak gini tuh yang ngalir aja besti, tanpa harus drama tiap hari mikirin ide konten apa lagi ya besok. Karena ngonten daily IRT ini ya yang dikerjakan kita setiap hari kan. Udah gitu keuntungan lainnya juga selain rumah rapi, bersih, wangi, kita juga punya stok konten untuk diupload. Tanpa sadar video-video ini juga jadi kenangan, cerita hidup, jejak perjalanan diri. Nanti suatu hari anak nonton, keluarga nonton, atau diri kita sendiri nonton. Oh iya, ternyata aku sekuat itu ya. Buat kamu yang masih ragu, rumah berantakan, badan capek, suara pas-pasan, percaya deh, gak harus sempurna buat mulai. Cukup jadi diri sendiri, cerita jujur, konsisten dikit demi sedikit. Rutinitas kamu itu valid dan layak ditonton. Buat kamu yang mau mulai ngonten, ayo kita ngonten bareng. Jangan bingung ide atau tema konten apa ya aku gitu kan. Gak usah bingung, udah bikin konten keseharian kamu aja. Yang penting kamu jadi diri kamu sendiri. Kalaupun niru konten kreator suhu yang lain, itu gak apa-apa besti. Kan itu jadi referensi kita. Yang penting jangan ditiru plek ketiplek aja. Kita juga harus punya ciri khas sendiri agar orang lain bisa tahu bahwa itu kita. Atau misalkan kalau yang suka ngonten jalan-jalan atau kulineran gitu kan, ya udah itu aja, apa yang kamu senangi, apa yang kamu lakukan setiap hari itu bisa jadi ide ngonten loh. Aku pun kayak gitu. Cuci piring aja bisa jadi konten, atau nyuci baju aja bisa jadi konten. Dan itu mudah banget, gak harus ribet, juga gak harus mikir-mikir lagi. Aku juga sama besti, aku ini masih pemula juga dalam ngonten. Cuman aku selalu berpikir yang penting aku upload aja setiap hari. Aku gak mikir view, aku juga gak mikir orang lain nonton atau enggak gitu kan. Tapi yang penting aku konsisten aja dulu untuk upload, dan aku punya ciri khas aku sendiri. Dan ada yang curhat ke aku katanya malu kalau ngonten gak ada yang nonton. Gak usah malu besti, gak usah mikirin yang nonton atau enggak. Yang penting kita upload aja. Gak kerasa sambil beres-beres sambil curhat, rumah pun sudah rapi. Nah itulah cerita aku hari ini besti. Gak kerasa kan sambil beres-beres, ternyata rumah udah selesai, udah rapi. Terima kasih selalu setia menonton vlog aku besti.